Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Doni Aditya, kelas 12 IPA 1 dari SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Kali ini, saya akan menjelaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berada di Indonesia maupun yang berada di lingkungan sekitar wilayah tempat tinggal saya. Sebelum memasuki kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, ada baiknya kita mengetahui apa makna dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Manusia terikat dengan hukum. Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, namun persoalan pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, terdapat beberapa macam-macam pelanggaran HAM berdasarkan kategori tertentu. Macam-macam pelanggaran HAM ini dikategorikan berdasarkan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Yang pertama ialah genosida. Macam-macam pelanggaran HAM yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Contoh yang saya ambil di sini ialah pembantaian pada saudara kita, yaitu etnis atau suku minoritas yang berada di Cina, yaitu suku Muslim Uighur yang dimana ditahan dan disiksa di daerah Xinjiang pada Desember 2018 yang lalu. Yang kedua ialah kejahatan kemanusiaan. Macam-macam pelanggaran HAM yang kedua ialah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi pembunuhan, penyiksaan, penindasan, perbudakan, penculikan, penganiayaan, dan pemindahan paksa penduduk dan bahkan perampasan berat atas kebebasan fisik. Yang ketiga ialah pelanggaran hak asasi manusia ringan. Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Macam-macam pelanggaran HAM ringan dapat kita lihat sebagai berikut, antara lain, yang pertama, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Yang kedua ialah menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. Yang ketiga ialah melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Biasanya kasus ini sangat sering terjadi di kalangan lingkungan kehidupan kita dan bahkan juga di kalangan kehidupan artis-artis dan juga influencer-influencer yang berada di dunia maya tersebut. Di sini saya mengambil dua kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong ke dalam pelanggaran HAM berat. Yang pertama ialah kasus pelebaran jalan dan yang kedua ialah kasus penganiayaan. Oleh karena itu, mari kita simak video ini terlebih dahulu.
Sejumlah perwakilan warga Antikong yang juga diwakili pengacara datang untuk menanyakan proses ganti rugi pembebasan lahan yang akan dibangun Jalan Nasional di Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau. Kuasa hukum perwakilan warga, Andel, mengatakan pihaknya meminta klarifikasi dari Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 3 PUPR Kalbar terkait ganti rugi lahan. Menurut warga, pengerjaan bahkan penggusuran sudah dilakukan, padahal ganti rugi belum selesai. Kasus pelebaran jalan. Kasus ini termasuk atau tergolong ke dalam HAM yang berat. Seperti yang saya jelaskan tadi, termasuk ke dalam subbab pemindahan penduduk secara paksa. Memang, kasus ini tidak memindahkan penduduk secara paksa secara langsung. Namun, kasus ini telah mengambil hak milik atau hak milik pribadi seseorang yang berupa hak tanah. Kasus ini telah mengambil hak milik seseorang di mana pemerintah daerah setempat membangun atau melakukan pelebaran jalan yang mencuri atau mengambil hak tanah atau hak milik pribadi seseorang tersebut. Sangat disayangkan jika pemerintah melakukan hal tersebut untuk kepentingan negara, di mana harus mengambil atau bahkan bisa dikategorikan sebagai mencuri dari hak seseorang. Ini termasuk pelanggaran HAM yang sangat berat karena dapat merugikan segolongan masyarakat atau segolongan kelompok. Video berdurasi 15 detik ini telah ditonton ribuan kali setelah menyebar di sejumlah media sosial usai diunggah oleh pelaku di Facebook dengan menggunakan akun samaran. Setelah mendapat laporan dari korban berinisial BG, aparat kepolisian dari Polsek Padang Selatan berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial A dan temannya berinisial I yang merupakan perekam video saat terjadinya penganiayaan tersebut, serta satu orang saksi yang berinisial I. Dari keterangan korban diketahui lokasi kejadian terjadi di lapangan bola Komplek Perumahan Villa Mega Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Peristiwa tersebut terjadi hanya gara-gara saling ejek di media sosial dan berujung dengan tindakan penganiayaan. Ironisnya, keempat orang tersebut masih berstatus pelajar dan baru lulus sekolah menengah pertama. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami sejumlah luka di bagian lengan dan kepala. Hingga kini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang remaja tersebut di Polsek Padang Selatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Kasus penganiayaan. Kasus penganiayaan termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang sangat berat. Walau tidak merugikan masyarakat banyak, tetapi ini dapat merusak jiwa, mental, dan bahkan mengakibatkan trauma yang sedemikian kepada si korban. Dan juga kepada si pelaku telah memberikan rasa yang sangat memuaskan karena telah melakukan aksi tersebut. Tentu hal ini tidak dapat didiamkan oleh pemerintah atau masyarakat sekitar begitu saja. Karena jika dibiarkan akan terus terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM seperti ini. Penyulikan, penindasan, penganiayaan, sama dengan hal yang lainnya. Tentu saja pemerintah harus melakukan tindakan yang tegas terhadap si korban atas terjadinya kejadian atau aksi-aksi kejahatan seperti ini. Jika dibiarkan, maka kejahatan-kejahatan lainnya akan muncul dan hukum di Indonesia akan semakin lemah. Untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia tersebut, pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang restitusi, kompensasi, dan bahkan rehabilitasi terhadap korban yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong dalam HAM berat. Lalu, apa itu restitusi, kompensasi, dan juga rehabilitasi? Kompensasi ialah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada pelaku karena tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi di sini, jika korban telah mengalami luka fisik yang harus diganti secara nominal oleh si pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun dia tidak mampu, maka pemerintah membantu beliau untuk mengganti secara nominal terhadap perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya kepada si korban. Yang kedua ialah restitusi, yaitu
ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material atau imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Jadi di sini restitusi perbedaannya dengan kompensasi ialah restitusi yang mengatur secara hukum oleh pengadilan. Pengadilan yang telah mengatur ruang lingkup atas kerugian tersebut. Jika kompensasi yang dilakukan oleh pemerintah langsung, restitusi harus dilakukan atas dasar landasan ideal yaitu Pancasila dan juga harus berdasarkan keputusan pengadilan. Yang terakhir ialah rehabilitasi. Rehabilitasi di mana pemerintah menyediakan tempat atau panti yang nantinya akan diisi oleh korban-korban yang telah mengalami perlakuan atau tindakan kriminal atas kejahatan HAM berat. Jadi di sana pemerintah akan menyediakan pemeliharaan atau pencerahan kepada korban-korban untuk menghilangkan sedikit rasa traumanya atau memperlatihkan mereka untuk menghilangkan rasa-rasa takut yang telah dialami oleh mereka atas tindakan kejahatan tersebut. Jadi, di sini pemerintah telah menuangkan berbagai ide atau cara agar kejahatan dapat diatasi, apalagi dengan cara melakukan pemeliharaan terhadap si korban dengan cara mengganti rugi ataupun dengan cara memberi mereka pelatihan ataupun pemeliharaan. Oleh karena itu, diharapkan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan atau membuat pelanggaran hak asasi manusia, baik ringan maupun berat, karena dapat memberikan efek bagi korban atau luka yang baik ringan maupun berat bagi si korban. Untuk apa kita melakukan kasus-kasus pelanggaran ini jika hanya untuk kepuasan semata atau dendam pribadi? Kita harus memikir jangka panjang terhadap perilaku atau sesuatu yang akan kita lakukan. Kita harus memikirkan efek-efek atau akibat jika kita melakukan ke kasus-kasus tersebut. Tentunya kita akan mengalami kerugian yang sangat banyak, dipenjarakan atau dilakukan proses-proses hukum lainnya. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat Indonesia ataupun teman-teman saya sekalian untuk tidak melakukan proses bully-membuli, karena kita sudah memasuki ke zaman era revolusi industri 4.0. Diharapkan akan menghilangkan proses-proses atau kejadian pembulian kepada teman-teman kita. Sekian dari informasi yang mungkin saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau tutur, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.